Kami, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, selaku kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan, menyampaikan bantahan sekaligus mensomer Saudara Joko Widodo dengan dalil-dalil dan tuntutan sebagai berikut. Pertama, berlarutnya kasus ijazah palsu Jokowi hingga bertahun-tahun bukanlah karena ada orang besar yang membacking. Kasus ini tak kunjung tuntas karena ijazah Saudara Joko Widodo tak pernah kunjung ditunjukkan kepada publik, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Dua gugatan kasus ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang pertama dengan nomor perkara 592, berakhir karena Bambang Tri mencabut gugatan setelah dirinya ditangkap. Sementara gugatan kedua dengan nomor 6110/2023 diputus tidak dapat diterima karena majelis hakim menyatakan tidak berwenang mengadili perkara. Gugatan di Pengadilan Negeri Sleman nomor perkara 106/2025 dan di Pengadilan Negeri Surakarta dengan nomor 99 PDT 2025, keduanya dinyatakan gugur dengan alasan yang sama, yakni majelis hakim menyatakan tidak berwenang mengadili perkara. Dalam sejumlah gugatan perdata, karena 10 perkara dihentikan dalam tahap eksepsi dan belum pernah masuk pada pokok perkara, maka belum pernah terjadi pemeriksaan bukti, termasuk belum pernah diperlihatkan dan diperiksa ijazah asli Saudara Joko Widodo di persidangan. Adapun perkara pidana menjerat Bambang Tri dan Gus Dur dengan vonis 6 tahun penjara di Pengadilan Negeri Surakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Somasi kedua terbuka kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Saudara Jokowi harus membuktikan tuduhan ada backing orang besar di balik kasus ijazah palsu, atau segera meminta maaf di hadapan publik. Sebagaimana diketahui, Presiden ke-7 Republik Indonesia Saudara Joko Widodo secara terbuka menyebut ada sosok yang membackingi kasus ijazah palsu yang membelit dirinya. Ia berdalih kasus ini tidak akan bernafas panjang bergulir lama hingga 4 tahun jika tidak ada yang membackup pada 12 September yang lalu. Pernyataan ini merupakan repetisi tuduhan yang pertama kali pernah disampaikan Jokowi di Solo pada 14 Juli 2025 yang lalu, yang juga telah menuduh ada orang besar di balik kasus ijazah palsu Jokowi. Berkenaan dengan hal itu, kami, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, selaku kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan, menyampaikan bantahan sekaligus mensomer Saudara Joko Widodo dengan dalil-dalil dan tuntutan sebagai berikut. Pertama, berlarutnya kasus ijazah palsu Jokowi hingga bertahun-tahun bukanlah karena ada orang besar yang membacking. Kasus ini tak kunjung tuntas karena ijazah Saudara Joko Widodo tak pernah kunjung ditunjukkan kepada publik, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Dua gugatan kasus ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang pertama dengan nomor perkara 592, berakhir karena Bambang Tri mencabut gugatan setelah dirinya ditangkap. Sementara gugatan kedua dengan nomor 6110/2023 diputus tidak dapat diterima karena majelis hakim menyatakan tidak berwenang mengadili perkara. Gugatan di Pengadilan Negeri Sleman nomor perkara 106/2025 dan di Pengadilan Negeri Surakarta dengan nomor 99 PDT 2025, keduanya dinyatakan gugur dengan alasan yang sama, yakni majelis hakim menyatakan tidak berwenang mengadili perkara. Dalam sejumlah gugatan perdata, karena 10 perkara dihentikan dalam tahap eksepsi dan belum pernah masuk pada pokok perkara, maka belum pernah terjadi pemeriksaan bukti, termasuk belum pernah diperlihatkan dan diperiksa ijazah asli Saudara Joko Widodo di persidangan. Adapun perkara pidana menjerat Bambang Tri dan Gus Dur dengan vonis 6 tahun penjara di Pengadilan Negeri Surakarta. Sepanjang pemeriksaan perkara dalam persidangan, ijazah asli Jokowi tidak pernah dihadirkan, sehingga dalam pembuktian sidang secara pidana, ijazah Jokowi juga tidak pernah dibuktikan asli. Oleh karena itu, yang menjadi dasar banyak elemen rakyat kembali menggugat ijazah Jokowi hingga yang terakhir dalam bentuk citizen lawsuit, gugatan untuk kepentingan publik di Pengadilan Negeri Surakarta, adalah karena ijazah Saudara Jokowi hingga saat ini tidak pernah dihadirkan di persidangan, bukan karena ada orang besar atau ada yang membackup kasus ini.
Sementara saudara Jokowi sendiri tidak pernah mau berinisiatif menunjukkan ijazahnya kepada publik untuk mengakhiri polemik ijazah palsu miliknya, sehingga dapat disebutkan justru saudara Jokowi sendirilah yang membuat kasus ini berlarut-larut karena tak kunjung menunjukkan ijazahnya, bukan karena ada orang besar atau ada yang membackup kasus ini. Kedua, tujuan sejumlah elemen anak bangsa menggugat ijazah Jokowi adalah untuk memastikan apakah republik ini pernah dipimpin oleh seorang presiden hingga periode jabatan 10 tahun dengan ijazah palsu. Selain itu, untuk menghentikan kejahatan pemalsuan dokumen berupa ijazah jika nantinya dapat dibuktikan palsu. Mengingat di Republik Indonesia pemalsuan ijazah adalah kejahatan pidana. Karena itu siapapun yang memalsukan ijazah, menggunakan ijazah palsu, mendukung, melindungi, dan atau menutupi kejahatan ijazah palsu, semuanya adalah pelaku kejahatan yang harus diseret ke muka pengadilan. Adapun motifnya untuk membersihkan legasi sejarah bangsa Indonesia dari tuduhan pernah dipimpin presiden berijazah palsu, kami juga tidak ingin mewariskan aib ijazah palsu ini kepada generasi selanjutnya. Ketiga, adapun terkait ijazah saudara Gibran Rakabuming Raka yang digugat karena diduga tidak memenuhi syarat untuk maju pilpres sebagaimana diatur dalam pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka kami berpandangan jika hal ini terbukti, DPR dapat segera mengaktifasi ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 karena tidak memiliki ijazah yang setara dengan SMA terkategori tidak memenuhi syarat dan merupakan perbuatan tercela disebabkan telah melakukan pembohongan publik, sehingga alasan tidak lagi memenuhi syarat dan melakukan perbuatan tercela dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Republik Indonesia saudara Gibran Rakabuming Raka. Keempat, kami mulanya mengapresiasi saudara Joko Widodo yang semula tak lagi mengedarkan tuduhan ada orang besar di balik kasus ijazah palsu sejak kami kirim somasi pertama pada tanggal 31 Juli 2025 yang lalu. Namun pernyataan Jokowi yang menyebut ada sosok yang membackingi kasus ijazah palsu yang membeli dirinya pada tanggal 12 September 2025 menjadi dasar bagi kami untuk kembali melayangkan somasi kedua secara terbuka melalui konferensi pers ini. Terakhir, kami meminta saudara Jokowi untuk membuktikan tuduhannya. Karena siapa yang mendalilkan, dia harus yang membuktikan. Jika Jokowi tak bisa membuktikan tuduhannya, maka saudara Jokowi harus segera meminta maaf. Apabila saudara Jokowi tidak dapat membuktikan tuduhannya atau segera meminta maaf secara terbuka di hadapan publik, maka kami tidak akan ragu untuk menempuh upaya hukum terhadap saudara Jokowi baik secara perdata maupun pidana. Demikian somasi terbuka disampaikan. Jakarta, 17 September 2025. Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, tertanda Petrus Salistinus SA Koordinator Litigasi, Ahmad Kojiduddin SA Koordinator Non Litigasi. Demikian pernyataan somasi yang kami layangkan secara publik. Selanjutnya untuk memastikan bahwa tidak ada orang besar, ada orang representasi aktivis dan tokoh akademisi yang juga terlibat dalam kasus ijazah palsu untuk menjelaskan sejatinya ada apa dan mungkin saja nanti akan ada kritik yang disampaikan balik terhadap saudara Joko Widodo. Pertama, kepada Bung Rizal Fadila di